Wanda. Jadi bahwa janji itu harus ditaati, harus dipenuhi gitu. Terus yang keempat yaitu asas itikat baik. Jadi kita membuat suatu kontrak harus mempunyai itikat baik. Tanpa kita mempunyai itikat baik, maka kontrak tersebut akan jadi suatu permasalahan ya. Terus kita sendiri tahu bahwa suatu kontrak itu dapat kita temukan yaitu di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu buku ketiga, yaitu masalah perikatan, di mana perikatan itu ada perikatan pada umumnya, perikatan yang lahir karena suatu kontrak, dan perikatan yang lahir karena suatu undang-undang. Jadi di sini kita membahas yaitu perikatan yang lahir karena suatu kontrak. Jadi kontrak, dengan adanya kontrak maka akan ada suatu perikatan. Dengan adanya perikatan maka akan timbul suatu hak dan kewajiban seseorang. Jadi tanpa kontrak tidak mungkin ada perikatan. Tanpa perikatan tidak mungkin ada hak dan kewajiban dari seseorang. Jadi kewajiban seseorang timbul karena adanya perikatan. Perikatan ada karena suatu kontrak atau perjanjian bisa ya. Jadi tanpa itu tidak mungkin akan timbul hak dan kewajiban dari para pihak. Itu suatu perikatan. Nah, sekarang kita lanjut masalah sahnya suatu kontrak. Bahwa sahnya suatu kontrak itu bisa kita lihat pada pasal 1320 KUH Perdata 1320. Ada 4 poin cuma. 1 yaitu kesepakatan. Yang 2 ada cakap. Yang ketiga ada objeknya. Yang keempat bahwa apa yang diperjanjikan itu adalah barang-barang yang halal, hal-hal yang halal ya. Itu ada 4 poin. Tapi kalau orang awam itu bisa menambah 1 poin. Orang awam, saya mengatakan orang awam, jadi bukan orang hukum. Kalau saudara saya kira mengerti ya no? Sahnya itu 1320, tidak ada tambahan lagi. Tapi orang awam mengatakan sahnya suatu kontrak apabila ada bea metrenya, bea metre ya. Itu di kalangan awam itu tetap sampai sekarang pun mengatakan bahwa suatu perjanjian atau kontrak antara dua pihak ya, pokok sudah ada bea metre, dia mengatakan sah perjanjian itu ya. Lebih-lebih kalau dia melihat bahwa suatu kontrak atau kwitansi tanpa ada bea metre dianggap tidak sah. Nah, kita juga memaklumi ya, seakan-akan bahwa metre itu merupakan poin kelima dari sahnya suatu kontrak. Itu tidak benar ya, itu tidak benar. Nah ini sekarang saya tadi masuk masalah metre itu juga karena perlu sekali dalam kontrak, itu kita jelaskan sedikit masalah bea metre. Bea metre itu merupakan bea atau pajak dokumen ya toh. Suatu pajak dokumen itu bea metre. Jadi tidak ada kaitan dengan sah atau tidaknya suatu kontrak atau suatu perjanjian ya. Bea metre kalau sebelum tahun 2021 nah, jadi paling lambat 31 Desember 2020 nilai metre itu
hanya ada dua, yaitu 3.000 dan 6.000. 3.000 itu digunakan untuk apa? Untuk cek, untuk giro, untuk kwitansi yang nilainya 250 sampai 1.000 rupiah, 10.000, 1 juta. Jadi 250.000 sampai 1 juta rupiah itu menggunakan metre 3.000 rupiah. Sedangkan di atas 1 juta itu menggunakan bea metre 6.000. Nah, dengan adanya undang-undang yang baru, nilai metre itu hanya ada satu, yaitu 10.000 yang berlaku mulai 1 Januari 2021. Jadi saudara sekarang kalau membuat suatu kontrak atau kwitansi, itu nilainya sekarang nilai metre bukan 6.000 lagi, tapi senilai 10.000. Undang-undang ada, aturan ada, tapi kenyataan dalam pemerintah belum menyiapkan metre yang 10.000. Ya, metre yang 10.000 itu belum ada. Nah, amat terpaksa nilai metre yang lama, yaitu yang 6.000 maupun 3.000 itu bisa diberlakukan, yaitu kalau dokumen yang nilainya 6.000 itu cukup ditambah 3.000, jadi 9.000 itu sudah cukup untuk memenuhi bea metrenya. Nah, sekarang kalau cek atau giro yang dulu sudah dibayar 3.000 rupiah untuk dibuat atau digunakan tahun 2021, maka cek dan giro tersebut cukup ditempel, metre tempel yang 6.000. Jadi nilainya 9.000. Jadi itu merupakan toleransi daripada pemerintah untuk menggunakan atau melunasi bea metre. Ya. Jadi cukup 3.000 plus 6.000. Jadi kalau tidak punya 3.000, kalau sulit ya 6.000 2 kali, berarti 12.000. Ya rugi sedikit, tidak apa-apa. Tapi kalau punya 3.000 plus 6.000 boleh, atau 3.000 plus 3.000 plus 3.000 juga boleh. Jadi 3 metre yang 3.000-an itu cukup untuk memenuhi pajak dokumen. Ya, gitu. Jadi jangan sampai lupa masalah bea metre tahun 2021 sudah 10.000. Nah sekarang kalau kita sekarang ini membuat suatu kontrak, kita terlupa bea metre atau mungkin kita beli metrenya itu dari pihak agen pos juga tidak mengerti, diberi 6.000. Nah, maka kita tempel 6.000.